Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Artis Sandra Dewi telah menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi timah yang menyeret sang suami Harvey Muiz di Kejaksaan Agung atau Kejagung RI pada Kamis 4 April. Sandra tiba di Gedung Kejagung sekira pukul 9.25 waktu Indonesia Barat, didampingi oleh dua orang. Tidak banyak bicara, Sandra lebih banyak menebar senyuman pada awak media yang sudah menunggunya. Adapun pemeriksaan terhadap Sandra dilakukan selama kurang lebih 5 jam. Ibu dua anak ini tampak keluar dari gedung Kejagung pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Sandra kembali tidak mengeluarkan banyak pernyataan, ia hanya meminta dukungan. Selain itu, Sandra juga meminta agar media memberitakan sesuai dengan fakta yang ada terkait kasus sang suami. Adapun Kejagung masih melakukan penelusuran terkait aliran dana milik Harvey Muiz. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu memblokir rekening milik Harvey setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Jangan apa gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Mbak, berita nggak benar apa, Mbak Sandra? Kasih jalan. Kasih jalan. Jangan apa, Mbak? Mbak, saya Mbak, ditanya Mbak. Mbak, kayaknya di belakang berapa Mbak? Sorry ya. Sorry ya. Sedikit aja, Mbak Sandra. Yuk, kasih jalan yuk. Misi. Kasih jalan. Kejaksaan Agung atau Kejagung RI melakukan pemeriksaan terhadap artis Sandra Dewi sebagai saksi pada Kamis 4 April. Sandra diperiksa dalam kasus korupsi timah yang menjerat sang suami Harvey Muiz. Direktur Penyidikan atau Dirdik Jampitsus Kejagung Kuntadi dalam keterangannya mengatakan, pemeriksaan Sandra untuk mendalami rekening suaminya yang sudah diblokir. Selain itu, pemeriksaan ini juga untuk menemukan rekening yang terindikasi tindak pidana. Hal ini dilakukan agar penyidik tidak salah dalam proses penyitaan dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Kejagung lebih dulu menetapkan suami Sandra, Harvey Muiz, sebagai tersangka dalam perkara korupsi timah pada Rabu 27 Maret lalu. Selain menetapkan Harvey sebagai tersangka, Kejagung juga menyita 2 mobil mewah miliknya. Harvey sendiri berperan sebagai perpanjangan tangan PT RBT yang diduga mengakomodir kegiatan pertambangan liar dengan ex-direktur utama PT Timah Mukhtar Riza Pahlavi Tabrani. Kasus ini juga turut menyeret Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK, Helena Lim yang kini sudah jadi tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini mencapai 271 triliun rupiah. Ya, hari ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan, hanya sekedar untuk memilah dan memilih saja ya. Itu mungkin urgensinya hanya sebatas itu ya. Ada pertanyaan? Ya, apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Pemeriksaan artis Sandra Dewi oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi timah menuai sorotan. Pasalnya, Sandra lebih banyak menebar senyuman setibanya di Gedung Kejagung, Jakarta. Sandra Dewi datang dengan mengenakan kemeja putih dan celana abu-abu gelap. Tidak terlihat perhiasan yang mencolok yang dipakai oleh Sandra saat pemeriksaan kali ini. Ia didampingi oleh 2 orang yang satu diantaranya membawa map coklat. Ibu 2 anak ini juga tampak santai menjelang pemeriksaan oleh penyidik. Bahkan sebelum masuk lift, Sandra sempat memberikan pose mini heart pada awak media. Tampak pula lengan kirinya yang terdapat bekas infus.
Sebagaimana diketahui, Sandra baru saja menjalani tindakan medis terkait dengan penyakitnya. Adapun Sandra diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus yang menyeret sang suami Harvey Muiz. Menurut Kejagung, pemeriksaan ini untuk mendalami rekening Harvey yang diblokir. Selain itu juga untuk menelusuri rekening lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana. Dalam kasus korupsi timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, Kejaksaan Agung masih menelusuri sejumlah aset terkait dengan kasus ini. Adapun sebelumnya, penyidik telah lebih dulu menyita mobil-mobil mewah milik Harvey. Mobil tersebut yakni Rolls-Royce dan juga Mini Cooper. Selain itu, Kejagung juga turut menyita sejumlah jam tangan milik sang pengusaha tambang ini. Direktur Penyidikan atau Didik Jampitsus Kejagung Kuntadi dalam keterangannya pada Kamis 4 April mengatakan, pihaknya masih melakukan penelusuran terkait aset Harvey. Ditanya soal adanya tambahan barang yang akan disita, Kuntadi menyebut hal tersebut tergantung pada hasil penelusuran. Tidak hanya itu, aset yang diperiksa juga tidak hanya berfokus pada milik Sandra dan juga Harvey, tapi juga tersangka ataupun pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Adapun Harvey ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ya, apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Ya, masih kita pelajari, masih menunggu hasil dari identifikasi itu. Ya. Kalau jenisnya apa aja, Pak? Barang mewah lain, Pak, yang akan disita? Yang tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Ya, dan tidak terfokus di saudara SD, kan tersangka ada banyak ya. Semua kita telusuri. Pak Jerdi, kemarin kan RBS juga kembali datang ke sini, Pak. Jadi apakah itu bisa atau... Ya, apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Ya, masih kita pelajari, masih menunggu hasil dari... Kasus korupsi timah Harvey Muiz memunculkan kabar lain terkait adanya artis yang ikut terlibat. Namun kabar ini dibantah langsung oleh pihak Kejaksaan Agung atau Kejagung RI. Direktur Penyidikan atau Dirdik Jampitsus Kejagung Kuntadi dalam jumpa pers pada Kamis 4 April berujar, pihaknya sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait kabar artis yang terlibat. Kuntadi lantas meminta semua pihak untuk mengikuti proses hukum dan tidak berandai-andai soal saksi dan tersangka lain. Ia menegaskan penetapan tersangka hanya berdasarkan pada alat bukti yang kuat. Adapun artis Sandra Dewi telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus ini pada Kamis 4 April. Pemeriksaan Sandra untuk mendalami rekening suaminya yang sudah diblokir. Selain itu, pemeriksaan juga untuk menemukan rekening yang terindikasi tindak pidana. Hal ini dilakukan agar penyidik tidak salah dalam proses penyitaan. Terkait dua artis yang akan dipanggil, siapa sih, Pak? Siapa bilang? Kita tidak pernah ada statement itu ya. Keterlibatan Sandra Dewi. Kita ikutin aja lah. Nanti prosesnya sejauh mana, kita tidak perlu mengandai-andaikan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. Kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi 2 nama artis nih, Pak. Saya tidak pernah mengeluarkan statement itu. Ya. Keterlibatan Sandra Dewi sendiri seperti apa, Pak? Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.